Ah, Oke. Perkenalkan, nama saya Alia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai metode molecular docking. Oke, untuk metode molecular docking ini yang kita perlukan ada dua aplikasi yang perlu kita install di laptop atau komputer kita. Yang pertama yaitu ada aplikasi Discovery Studio dan yang kedua yaitu aplikasi Pyrex untuk molecular dockingnya. Oke, lanjut saja. Saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk molecular dockingnya saya menggunakan ligand yaitu senyawa senyawa yang kita dapatkan, senyawa aktif yang kita miliki, yaitu saya mencoba di kurkumin dan selanjutnya untuk proteinnya saya menggunakan 3HB5 atau di sini ada protein dari sel kanker payudara. Ah, untuk itu kita perlu menyiapkan dulu kedua ligand dan protein ini di aplikasi Discovery Studio. Kita buka saja. Jadi saya akan buka melalui Discovery Studio ya. Sebentar. Oke, Discovery Studio Visualizer. Jadi di sini yang teman-teman bisa lihat, saya sudah membuka eh, proteinnya, yaitu protein 3HB5. Protein ini kita dapatkan atau kita download dari website yang bernama RSCB PDB. Ketik aja RSCB PDB di Google nanti muncul websitenya. Kemudian untuk yang kurkumin ini senyawanya saya dapatkan yaitu eh, dengan mendownload senyawa ini di website PubChem. Untuk cara mendownloadnya bagaimana nanti saya buatkan di video lain. Selanjutnya kita perlu di sini kita sudah dapatkan dalam bentuk tiga dimensinya ya. Jadi kita tidak perlu mengutak-ngatik lagi untuk senyawanya atau ligannya. Dan untuk proteinnya, karena di sini masih banyak ligan asli dari eh, yang terkandung di dalam proteinnya, kita perlu menghilangkannya terlebih dahulu. Dengan cara kita perlu menekan Ctrl H pada keyboard, kemudian kita hilangkan HTTM, kita hilangkan, kita klik tombol delete. Nah, di sini sudah otomatis terhapus ya. Kemudian kita save as. Kita jadikan satu dengan foldernya dengan ligan yang tadi. Kita namakan 3HB5, biarkan saja, atau kita namakan sebagai protein deh. Titik PDB gitu ya. Kemudian kita save. Dan untuk kurkumin juga sama, kita save as kurkumin.pdb gitu ya. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung ke aplikasi Pyrex-nya. Saya tutup dulu. Saya share screen lagi untuk di aplikasi Pyrex-nya. Nah, ini sudah terlihat di aplikasi Pyrex. Kemudian langsung saja kita masukkan molekul besarnya atau proteinnya dengan cara load molekul, klik file, kemudian load molekul. Kemudian ini tadi kita cari, saya tadi simpan di sini. Jadi namanya protein ya. Oke, kita open. Nah, di sini sudah langsung masuk ya. Kemudian kita klik kanan, autodock. Terus kita pilih make macromolekul. Kemudian kita cek apakah ini sudah masuk atau belum. Kita ceknya di autodocknya. Kita lihat nih protein kita ya. Protein sudah ada ya di sini. Di sini juga. Oh di sini nanti di sini masuk ligannya. Di sini makromolekulnya. Protein sudah ada di sini ya. Jadi tinggal kita masukkan senyawa ligannya saja. Kemudian jika sudah proteinnya sudah kita jadikan makromolekul atau senyawa yang besarnya, kita klik open bubble. Kemudian kita klik tanda tambah yang ada di sini, insert new item. Kita masukkan ligannya.
Tadi saya masukkan di sini kurkumin ya. Oke, open. Nah, ini kurkuminnya sudah masuk. Setelah masuk, kita perlu meminimalisir energinya. Kita minimize all saja. Sudah terminimalisir energinya. Kemudian kita klik kanan, kita convert all to autodock ligand. Nah, jika sudah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk. Sudah ada formulanya, ada beratnya, ada nomor atomnya. Oke, kita ke Vina Wizard. Di Vina Wizard ini kemudian kita klik start. Terus kita di sini kita cek dulu, kita forward. Kalau di sini sudah masuk, ada kurkuminnya. Nah, kita perlu di sini itu maximizing. Kita harus di sini ada maximize. Kalau misalnya nanti kalian tidak terlihat, kalian harus klik yang di sebelah kanan saja. Di sini ada maximize. Karena kita tidak tahu posisi aktif dari protein itu sebelah mana, maka dari itu kita perlu melakukan namanya blind docking. Nah, blind docking ini yang kita lakukan ketika kita tidak tahu sisi aktifnya di sebelah mana gitu. Jadi kita perlu memaksimalisasi gridnya atau luas wilayah dari proses dockingnya. Kemudian kita langsung forward dan proses docking sudah mulai. Ini akan berlangsung lama, tergantung tadi blind docking itu, tergantung luas area yang mencakup proses dockingnya. Kalau misalnya kita, jadi docking itu ada dua, ada blind docking dan specific docking. Jadi kalau specific docking itu dilakukan ketika kita sudah tahu posisi aktif dari proteinnya itu di sebelah mana. Tapi kalau misalnya kita ragu, kita tidak tahu, kita harus melakukan yang tadi itu. Nah, blind docking. Nah, ini prosesnya tuh agak lama, tergantung komputer atau laptop dan tergantung eh, grid dari dockingnya itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya melakukan docking ini nggak terlalu lama sih sebenarnya. Ini cepat. Cuman di sininya aja yang lama. Dan kita bisa masukkan beberapa ligan. Tadi kalau misal saya kan hanya menggunakan satu ya, kurkumin. Nanti kita bisa memasukkan beberapa ligan sekaligus. Gitu. Jadi proses dockingnya lebih cepat. Ini kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai. Di sini kita lihat nilai ikatan afinitasnya yang paling kecil, yaitu di sini minus 9,1 dengan RMSD-nya 0. Nah, di sini kita bisa save nih. Kita bisa save hasil ininya ke dalam bentuk CSV. Kita lihat dulu, ini sini ada save as SDF. Kalau sebelahnya itu ada save as comma spread values atau CSV. Nah, itu kita ingin aja save-nya. Kemudian kita hasil docking ya. Ini bisa dibuka di Excel. Nah, untuk mengetahui, oke lanjut ya, kita buka di Excel saja. Sebentar saya stop share dulu. Nah, ini proses docking yang tadi, ini sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi gitu ya. Nanti yang kita pilih yang ini, yang mode 1. Yang minus 9,1, RMSD-nya 0, 0 gitu ya. Oke, saya stop share. Selanjutnya saya akan ajari teman-teman untuk cara membuat kompleksnya. Gitu. Sebentar ya. Oke. Sebentar saya share screen lagi di Pyrex-nya. Oke, cara membuat kompleksnya, jika kita ingin memvisualisasikan hasil docking kita ini dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita klik Autodock dulu, kemudian kita klik yang sesuai dengan yang kita namakan tadi ya. Tadi kan kita namanya tuh protein ya. Kemudian di sini kita klik yang kurkumin sudah dalam bentuk PDB-QT. Ini sudah proses docking ya. Kita klik kanan, kemudian display. Ini kita sudah kita close saja. Kita pilih yang model 1 karena tadi yang paling rendah itu yang model 1 ya. Ini kita pilih yang model 1. Kemudian klik kanan, terus save as PDB langsung.
Kita masukkan ke tempat yang tadi, jadikan satu kompleks itu ya, .pdb. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dockingnya dan kita sudah mendapatkan posisi kurkumin yang tepat gitu ya, yang telah berinteraksi dengan si protein kita. Terus kita lanjut untuk visualisasinya, kita bisa lakukan di Discovery Studio. Oke, saya stop share dulu. Saya lanjut di Discovery Studio. Nah, ini kita buka yang tadi ya. Nah, kompleks yang ini ya, kita buka kompleks yang ini. Jadi kita perlu memasukkan kompleks yang ini, senyawa kompleks yang ini ke dalam protein yang ini gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita cukup Ctrl H, klik Ctrl H, kita klik HTTM-nya, kita lakukan copy paste. Jadi ini Ctrl C, kita copy ke protein, Ctrl V. Kita pilih yang menu ini ya, reseptor ligand, reseptor ligand interaction. Kemudian kita pilih kompleks yang ini, klik, terus kita define ligand. Nah, di sini kita definisikan si kompleks ini itu sebagai ligannya gitu ya kurang lebih. Kemudian kita bisa langsung show dua dimensi diagram. Nah, di sini kita dapat visualisasi dua dimensi dari hasil docking ini. Nah, ini bisa langsung kita save, file, save as, protein kompleks dua dimensi gitu ya, 2D, save, oke. Nah, kayak gitu caranya kalau misalnya dengan menggunakan aplikasi Discovery Studio. Jika kita mau mengambil yang ini, yang apa, struktur tiga dimensinya, ini struktur tiga dimensi dengan kualitas publikasi gitu ya. Kita perlu scripts, kemudian visualization, kemudian kita klik di publication quality. Nah, di sini jadi lebih bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau memperlihatkan adanya ikatan-ikatan, kita bisa klik non-bond interaction di sebelah sini. Kemudian kita pilih hydrogen bond, elektrostatik, terserah ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teman-teman, di sini kalau misalnya saya biasa menggunakan intra atau inter gitu. Oke, kalau misalnya ini kurang bagus, kita bisa pakai yang lain. Kita tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhannya gitu ya. Hmm, sebentar. Nah, ini. Jadi tadi kalau ini milihnya itu yang intermolekuler ya, between molecules. Nah, ini hmm, bisa kita save. Kita sesuaikan aja mau bentuknya, bentuknya sesuai dengan kebutuhan aja. Ini bisa diputer-puter. Ini lebih baik kalau misalnya menggunakan Discovery Studio ini memang lebih baik menggunakan mouse. Kemudian kita save as. Oke, ini kita ganti image file. Kompleks, tiga dimensi. Oke, selesai. Oke, selesai. Sampai situ aja. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen aja di sini. Terima kasih.